Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat Bang Dadang. Seperti biasa di vlog kali ini Bang Dadang mau jelasin seputar sembako juga. Di sini mau jelasin tentang bagaimana kita beli barang itu harus hati-hati. Ada barang-barang tertentu yang bakal naik turun, dia bakal bisa jadi naik, bisa jadi turun. Jadi kita harus belinya itu untuk toko semi grosir terutama itu harus ya hati-hati, nggak banyak-banyak gitu. Sini kondisi pagi, ya Bang Dadang mau jelasin tadi tentang kita harus berhati-hati sebagai toko sembako membeli barang tertentu. Seperti ini Bang Dadang kasih contohnya minyak. Nah, minyak ini kita harus paham bagaimana naik turunnya barang. Kalau lagi naik bisa kita borong barangnya. Untuk minyak ini kita harus benar-benar perhatiin benar belinya. Kalau sekarang kan kondisinya lagi turun nih. Enaknya di Bang Dadang jualan ini di daerah Bang Dadang Bengkulu. Bengkulu ini termasuk kan Bang Dadang di desa, termasuk kebun sawit, banyak petaninya berkebun sawit. Jadi kalau lagi harga sawit turun, nah itu Bang Dadang udah tahu. Jadi biasanya 2 minggu atau 3 minggu kemudian minyaknya bakal turun. Jadi Bang Dadang harus tahu, Bang Dadang tahu. Jadi Bang Dadang nyetok minyaknya dikit gitu, seperti itu. Jadi keuntungannya Bang Dadang dekat kebun sawit ini yaitu tahu kita harga petani misalnya sawitnya turun. Nah, kemungkinan besar pasti itu biasanya 2-3 minggu kemudian itu nanti minyaknya bakal naik. Jadi yang pertama itu yang harus kita waspadai untuk toko semi grosir. Yang pertama ini menyetok barang seperti minyak itu, minyak. Yang kedua bisa juga gula ini. Nah, gula ini juga harganya nggak stabil juga, dia bisa naik turun. Jadi untuk gula itu kita harus pandai-pandai juga beli barangnya. Jangan sampai kita beli kebanyakan nanti harganya turun. Kawan-kawan kita sudah harga turun, kita masih harga mahal. Yang ketiga tepung. Nah, kalau tepung ini banyak macamnya. Ada tepung segitiga, ada tepung dragon, ada tepung payung, banyak macamnya. Pokoknya jenis-jenis tepung. Bisa tepung ketan, tepung beras. Tapi untuk tepung ketan, tepung beras itu harganya cukup stabil, cuma bisa juga naik turun. Tapi untuk yang sak-saan seperti kayak gini, yang 25 kilo gini, biasanya harganya juga gampang naik turun itu untuk tepung itu. Yang keempat, sagu atau aci di sini disebut. Acinya lagi kosong nih, habis. Dia sak-saan 25 kilo juga, sagu gunung biasa di sini. Nah, itu juga harganya naik turun juga. Itu termasuk barang yang harus kita waspadai untuk toko semi grosir kalau untuk nyetok-nyetok banyak seperti itu. Yang kelima beras, ya ini kebutuhan pokok lainnya ini beras. Beras ini pasti dikonsumsi untuk warga Indonesia. Dimanapun kayaknya, paling bedanya di daerah tertentu ada yang bukan makanan pokoknya beras. Tapi untuk Bengkulu ini pasti makanan pokoknya beras. Nah, ini seperti ini. Ini juga kita nggak bisa nyetoknya sembarangan, ini juga harganya naik turun. Jadi kita harus tahu juga pasaran apalagi naik, apalagi turun, supaya kita tidak merugi seperti itu. Yang paling stabil, yang nggak stabil harganya itu yang keberapa ini? Yang kelima. Yang keenam, ini telur. Nah, ini telur ini kita juga nggak bisa nyetok banyak juga, karena gampang busuk telur ini, gampang rusak, dia nggak bertahan lama. Jadi untuk telur ini gampang naik turun. Ini bisa baru 3 hari atau baru seminggu sudah naik atau sudah turun seperti itu. Jadi untuk Bang Dadang, di toko Bang Dadang itu 6 kebutuhan itu yang barang-barang yang harus kita waspadai, harus kita hati-hati membelinya, jangan stoknya berlebihan. Tapi kalau tahu kondisinya dia lagi naik, nah itu nggak apa-apa kita ini nyetok barang. Seperti contoh kayak Bang Dadang itu pernah nyetok minyak ini. Kalau kondisi kondisi minyak sawit naik-naik terus, itu Bang Dadang di gudang itu biasanya pasti ada 1000 dusan campur seperti itu. Karena apa? Ya Bang Dadang nggak khawatir karena dia bakal naik gitu, jadi nggak bakal rugi. Tapi kalau kondisi turun kayak gini, ini paling maksimal ini 250 dus campur, nggak banyak-banyak, karena ya paling seminggu atau 2 minggu turun lagi seperti itu. Jadi kita untuk toko semi grosir itu harus ya pandai-pandai lah ngatur
pembelian barang. Kalau untuk barang lainnya seperti ini sejenis yang lainnya biasanya jarang turun, kalau paling nggak turun, paling ada promo. Seperti kemarin Bang Dadang itu beli susu beruang, kemarin tuh harganya itu kalau nggak salah tuh 293.000, lagi ada promo sama agen, katanya ambil 100 dus harga 278.000, lumayan selisih sekitar 15 ribuan dari harga normal. Jadi Bang Dadang beli, padahal stok Bang Dadang masih ada sekitar 60 dusan itu susu beruang. Seperti ini susunya masih ada 60 dusan, Bang Dadang beli lagi 100 dus, harganya jadi 27.800.000 Bang Dadang beli. Yaitu jadi kita harus pintar-pintar juga beli barang. Nah, untuk seperti barang kayak gini kita nggak usah ragu-ragu kan, seperti susu beruang atau minuman lainnya itu nggak bakal turun, bisa dibilang pasti naik, ya gitu, pasti naik. Kalau udah barang cuma barang kebutuhan 6 macam itulah yang bakal apa naik turun. Jadi kita harus hati-hati aja cara jualnya, cara nyetoknya. Jangan sampai pas saya kayak kemarin kan Bang Dadang ada cerita minyak sip Bang Dadang itu beli 200 dus, harganya masih mahal, nggak taunya 60 dusnya Bang Dadang jual rugi sekitar 14 ribuan per dusnya. Seperti itu ya udah resiko Bang Dadang juga, kesalahan Bang Dadang pesan barang kebanyakan, jadi pelajaran juga buat Bang Dadang. Emang biasanya dulu-dulu tuh minyak nggak seperti sekarang ini, harganya itu nggak begitu naik turunnya, itu paling sekitar 5.000, turunnya juga 5.000, 3.000, nggak banyak bener. Tapi untuk sekarang ini harganya bener-bener naik turunnya itu cepat, jadi harus hati-hati. Kondisi toko pagi hari di toko Bang Dadang masih beresan, itu orang rumah Bang Dadang. Itu Gocil lagi nonton. Ngapa Winda? Nggak usah nyemput-nyemput Winda. Ini kegiatan pagi lagi nyusun-nyusun rak, beres-beresan rak. Jadi Dek Nopal. Jadi untuk vlog kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.